pakai segala acara. Ditaruh lah videonya di temboknya Champs-Élysées di Paris. Dia heboh sendiri, dia yang taruh sendiri, dia yang bayar sendiri. Orang-orang yang dia bayar yang disuruh heboh-heboh sendiri. Yang satu stand up komedi kayak orang sinting, teriak-teriak di jalan, bangga-banggain. Ada, lihat nih di sini Indonesia, ye. Bikin malu, pembodohan publik tuh namanya, tahu nggak? Orang Indonesia digoblok-goblokin sama lu pada yang followersnya banyak. Udah mah Indonesia banyak orang-orang yang gampang di brainwash, ditambah lagi digituin, ya makin aja udah. Kenapa Niki yang sewot? Siapa bilang gue sewot? Gue ngejelasin, cara ngejelasin gue ya begini. Kalau gak suka jangan ditonton. Ngapa lu juga nonton live Instagram gue? Berarti lu yang sinting. Mungkin kan Niki iri gak diajak. Anjing, gue bayar sendiri, gue beli tiket sendiri, gue hura-hura sendiri. Ngapain gue iri? Lu pikir gue miskin? Harus diajak dulu baru bisa keluar negeri? Sinting kali. Lu cek ya, itu skincare-nya. Itu Maklon, dia punya pabrik. Dia jual skincare dengan ingredient yang sama. Cuman diganti namanya beda-beda. Lu nya aja netizen yang goblok. Gak percaya, lu cek. Pansos. Boro-boro gue pansos. Gue jadi artis tuh 13 tahun. Ngapain gue pansos? Lu hitung kalkulasi ya. Kalkulasi nih. 5 tahun katanya. Gak sampai 5 tahun. Katanya dia sukses tuh yang punya skincare. Sukses nih ceritanya. Lu kali kalau sebulan itu laku 10.000 itu udah paling dahsyat laku skincare di Indonesia udah paling dahsyat. Itu 20.000. Kali 5 tahun. Bisa tuh kebeli RM sampai banyak. Bisa tuh kebeli Himalaya sampai banyak. Bisa tuh dia beli mobil sport sampai banyak. Bisa tuh dia beli private jet itu. Lu pikir, lu kalkulasiin kalau lu akuntansi ya, finansial segala macem. Lu hitung. Otak pada dipakai anjing. Jangan cuma bisa komen-komen doang lo. Gak bisa komen baik-baik gue. Enak tuh kayak begini. Jadi diri sendiri. Gak usah ngusur atur-atur gue suruh komen-komen yang baik deh, gak usah. Kalau gak suka gak usah nonton. Gak ada yang punya helikopter. Gak ada yang punya private jet. Yang punya helikopter sama private jet ada tuh terdaftar namanya. Gak ada tuh orang yang lo sebutin punya. Lu cek itu. Kan bisa itu dicek, di manifest kayak apa segala macam. Pemilik jet pribadi di Indonesia dan helikopter itu sudah terdaftar namanya anjing. Di Indonesia tuh semua bisa diakuin. Jangan pada goblok deh. Heran deh gue. Dikasih sesuatu yang bener gak terima. Dibohong-bohongin, ditelen. Makanya lo pada stupid. Yang miskin tambah miskin. Yang gembel tambah gembel. Yang goblok tambah goblok. Udah. Bikin malu tau gak? Bikin malu Indonesia tau gak? Heboh-heboh di luar negeri. Di Eropa, di Paris. Lu pikir itu orang-orang gak ngomongin? Ih gue sih malu. Makanya gue lebih baik menghindar. Gue pergi ke Madrid. Daripada gue malu dengerin orang-orang pada ngomongin tentang orang Indonesia yang sibuk banget di situ ngurusin begitu-begituan. Gak usah ngajarin gue diperbaiki tutur katanya. Gue dari dulu udah begini. Dari dulu gak ada berubah-berubah gue. Gak ada.
Dari dulu mau suka syukur, nggak suka bodo amat, kagak rugi gue. Mempromosikan itu bukan begitu jalurnya, ya. Itu namanya malu-maluin warga Indonesia, tahu nggak? Kalau orang luar negeri dikasih kucuran dana, of course dia tentunya mau. Tapi apa yang mereka lakukan di sini itu memalukan warga Indonesia, tahu nggak? Dikira nggak jadi omongan apa? Ih, gue aja pergi makan aja tiba-tiba ada orang Indonesia ngomong yang tinggal di sini aja jijik semua, Mak. Ya Allah, sumpah nih ya. Gue itu ada di TKP. Udah tempatnya tempat terpencil, kecil, maksain. Udah lah, gak usah bahas-bahas begitu. Nanti dibahas juga ntar ujung-ujungnya gue yang dibully. Padahal gue ngomong yang sebenarnya. Gak mau gue dijadiin BA murah, gak bisa bayar mahal. BA gue tuh BA paling mahal. Lu tanya Bening Klinik berapa gue dibayar untuk BA. Lu tanya, BA gue tuh termahal di Indonesia. Boleh tanya. Oh sok, siapa? Raffi Ahmad, Gigi, tanyain. Makanya gue mah kagak syuting, tenang hidup gue. Biar deh uang-uang sendiri, boro-boro karena bukan uang sendiri, makanya goblok, makanya dibilangin. Kalau dapat kucuran dana, duitnya itu jangan dipergunakan untuk hal-hal yang show off. Sok tahu duit sendiri, sok tahu. Netizen tuh tahu apa? Taunya tuh cuman ngebully, komentarin, ngecek-ngecek, kepo-kepo, komen-komen. Itu yang netizen tahu. Duit sendiri, duit sendiri. Ntar tunggu, ntar lagi juga ada yang ngebacot. Itu uang money laundry. Ntar lagi juga bakal dibikin miskin. Semua tuh tinggal tunggu waktu. Capek deh. Orang warga netizen plus 62 itu konyol. Kenapa konyol? Ya, ketika dikasih tahu yang sebenarnya, mereka tidak terima. Mereka maunya dibodohi terus, dibodohi, digoblok-goblokin. Udah digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin dan membela, tetap aja miskin. Nah, itu yang harus dikurang-kurangin. Kalau kalian ngebela, kalian jadi kaya, kecipratan, it's okay. Tapi udah kalian ngebela, udah ngatain orang iri bos, nggak makan, nggak pansos, nggak makan. Tapi kalian juga masih gembel. Untuk apa? Untuk apa? Coba gue tanya, untuk apa kalian hidup? Mending pada minum racun deh lu pada, biar ngurang-ngurangin ya kesulitan yang ada di pemerintahan Republik Indonesia. Mending pada mati deh, pada tewas deh. Lebih baik deh daripada lu pada hidup cuman jadi benalu, ngapain? Mending pada mampus. Jadi bumerang, nggak ada bumerang, bumerang cuman ada di Instastory. Nah, hidup gak selamanya tentang kekayaan. Terus lu ngapain? Banding-bandingin, yang ini lebih kaya, yang itu lebih miskin, yang ini. Lah, lu netizen sendiri aja suka ngebanding-bandingin orang kaya sama miskin, terus pakai ngomong lagi. Hidup ini tidak soal tentang kaya dan miskin. Otaknya. Kalau ngomong gampang dibacot, nggak sinkron di otak.
Lu aja yang minum racun, jangan gua. Kalau gua itu dipergunakan sama negara. Negara perlu gue. Mending lu aja yang pada benalu, yang pada mampus deh. Mendingan deh. Sebel gue lama-lama. Mending netizen yang pada ngebully itu hidupnya udah bahagia, tinggalnya di rumah, yang gentengnya nggak pakai asbes, jadi kalau hujan nggak bocor, atau triplek, atau lantainya udah marmer. Ini yang ngebully kadang-kadang lantainya, mohon maaf ya, masih dari tanah, pakai tiker, gentengnya asbes, bocor, temboknya dari triplek, tapi ngebully, kan kagak make sense. Mending netizen luar negeri deh ngebully, tapi pada kaya, semiskin-miskinnya orang bule punya rumah, dibiayain sama pemerintah, sebulan dikasih 30 juta. Lah kalau di Indonesia yang gembel, mana ada dikasih 30 juta. Yang mati ya biarlah mati. Terus ngapain lu pada betelor jadi netizen haters? Bingung gue. Heran gue. Contoh nih, contoh ya, contoh. Satu Sultan Medan udah dilibas sama Mabes Polri, alias dijadikan tersangka dan sudah dipenjara. Netizen lupa ya, kalau netizen yang menyamarkan nama Sultan, sering bagi-bagi duit, sering bantu-bantu orang, kalau mau beli barang selalu murah banget. Pas ada masalah, satu Indonesia bully, hilang deh tuh sultannya. Ntar satu lagi Doni Salmanan, juga katanya sultan. Kalian puja-puja, kalian puji-puji, kesandung masalah, dibully. Satu Indonesia, lupa akan kebaikannya. Itu kan sifatnya kalian. Bener gak? Jangan bagi-bagi duit, pada baik netizen pengemis online. Giliran ditanya pendapat, dijawab nggak sependapat, dibully. Ntar ada lagi Sultan Skincare, money laundry. Tadinya dipuji-puja, dipuji-puji, dilaporin polisi, dipenjara, dibully. Itu aja terus sampai rudalnya Rusia datang ke Indonesia. Capek deh.
Ntar kalian sematkan lagi nama Sultan ke siapa gitu. Tiba-tiba nama Sultannya kesandung masalah lagi. Penipuan lah, judi online lah, bully lagi. Padahal kalian dapat duitnya. Kalau soal duit, orang yang beriman aja bisa lupa. Kapan dong Indonesia maju kalau netizennya kayak begini? Di Madrid aja semua orang udah pakai electric car. Indonesia masih pada pakai angkot. Desek-desekan, bawa ketek. Kita bisa lihat kutu jalan-jalan gara-gara kena panas matahari. Kapan mau majunya ini negara? Kalau hampir 25% dari rakyat penduduk Indonesia adalah pengemis online, haters, tukang bully, gak ada otak. Di 2022 gak ada perubahan, masih sama aja. Gak apa deh tapi, biar makin banyak yang susah hidupnya, biar cepet-cepet pada modar. Gara-gara kemiskinan, kesibukan ngomentarin artis, kesibukan ngomentarin semua berita yang ada di media sosial. Yang kalian goreng sendiri, kalian nyolot sendiri, kalian komen sendiri. Gue tukang bacot, tapi gue artis. Instagram gue ditonton, Instagram gue di follow. Mau apa? Bacot gue mahal. Pemerintah aja nungguin Instagram gue. Mau ngomong apa lo? Bacot gue mahal. Bacot-bacot begini, ya, gue artis. Tidak akan ada yang bisa mencoret keartisan gue dari manapun. Gue yang ngurusin masalah orang. Masalah siapa yang gue urusin? Hah? Kan lu pada yang tanya. Lu pada yang sewot kalau gue jawab. Kan gobloknya bukan di gue tapi di lu pada. Netizen. Jangan suka pada muter balikin fakta. Sorry, gue gak pernah di blacklist sama TV. Tapi TV yang gue blacklist. Ada gak artis yang berani blacklist TV kecuali gue? Jangan suka muter-muterin fakta. Gak usah bobo Allah. Emang mati masuk surga, masuk neraka, lu ajak-ajak orang. Urus aja neraka sama surga masing-masing. Kayak masuk surga aja. MNC Group yang gue blacklist. Dia bukan blacklist gue, tapi gue yang mau blacklist dia. Coba cek lagi di Google. Yang suka pada muter-muterin. Kalian ini suka muter-muterin bukti ya sama fakta. Heran deh gue. Padahal ada loh di Google itu. Udah deh, kalau kalian pada enek sama gue, jangan pula ditonton ini live Instagram gue. Kenapa lu pada tontonin live Instagram gue? Bingung gue. Katanya benci. Percuma juga kan, komen-komen kalian juga gak mungkin bakal gue baca semua.
Kalian tuh nonton live Instagram gue tuh ya. Pertama, yang gak suka sama gue. Pertama, kalau kalian miskin gak punya uang, kalian harus beli kuota. Kalau kuota kalian habis, terus kalian mau beli pakai apa? Nyolong dulu di rumah tetangga. Kedua, kalau mau numpang wifi gratis, lama-lama juga orang muak ditumpangin terus. Ketiga, kalian buang-buang waktu untuk lihat live Instagram gua, karena kalian akan semakin benci dan akan menjadi penyakit hati terdalam yang mengakibatkan kalian tidak bisa tidur dan selalu ingat Nikita Mirzani di otak kecil kalian. Paham? Jadi lebih baik kalau nggak suka, ya jangan ditonton, ya jangan di follow. Nah, alhamdulillah di rumah ada wifi. Alhamdulillah. Tapi wifi jangan lupa dibayar. Lah, gue nggak bilang gue kaya sendiri. Yuk, ini netizen pada gila deh. Pada gila. Emang ada kata-kata gue yang gue bilang gue paling kaya sendiri? Coba buktiin. Emang ada? Emang pada tolol nih netizen, bener deh. Tadi tolol-tololin marah, digoblok-goblokin marah. Tapi goblok beneran, gimana tuh? Gue gak pernah mendeklar diri gue kaya sendiri, gak pernah. Tapi gue bangga, gue punya duit banyak. Beda ya, karena gue kerja sendiri. Beda ya, izin pada goblok lo semua. Kak, videonya tersebar di Twitter, gak apa-apa, karena gue artis, udah biasa. Gini, ngomongin lagi soal skincare yang anggota skincare Nora itu datang ke Eropa. Gue kasih tahu ya, ini beneran nih, serius. Di Eropa iklimnya itu bukan kayak di Indonesia, cuman panas dan hujan. Oke. Di Eropa ada spring, ada winter. Satu lagi apa tuh? Spring, winter, summer. Duh, satu lagi apa dah? Gue jadi lupa kan. Pokoknya ada beberapa spring, winter, summer. Apa ya? Satu lagi. Kan gue jadi lupa. Pokoknya di Eropa itu setiap iklimnya berubah. Setiap iklimnya berubah, maka berubah pula skincare-nya. Misal kayak gue nih sekarang lagi winter, winter mau ke spring ya. Iya, winter, spring, summer. Gue pakai Nikita Mirzani skincare. Kenapa? Karena pelembabnya tuh banyak, bikin kulit nggak kering. Tapi kalau gue datang di bulan Juni, which is itu adalah summertime, gue pasti nggak akan pakai Nikita Mirzani skincare. Gue pasti akan pakai yang bikin kulit gue bener-bener tidak kering, tetap moist gitu, paham nggak? Dan di Eropa itu tidak butuh yang namanya suntik putih, tidak butuh yang namanya body lotion whitening, tidak butuh yang namanya skincare whitening, tidak butuh. Mereka itu butuhnya cuman untuk muka supaya lembab, muka supaya tidak kering. Ya iyalah, gue promo barang sendiri, gue punya, lu punya nggak?
Ya kalau punya barang sendiri ya promoin barang sendiri lah. Tapi kan barang gue kan emang the best of the best. Kalau dipakai di winter, kulit gue glowing. Karena tidak ada pektai, bukan pemutih. Tapi dia lebih moist, lebih kenyal, lebih tidak bikin kering di kulit. Panas-panas skincare nggak laku, kata siapa? Kata siapa? Tapi khusus skincare yang untuk summer. Lu pikir bule nggak ada yang pakai skincare di summer? Pada gelap dong mukanya. Blok. Heran deh gue. Kalau nggak pernah pergi ke luar negeri yang iklimnya banyak, nggak usah ngebacot deh. Bahas hidung gorong-gorong, oke. Jadi akun The Klenger itu memang dari dulu adalah yang megang dia. Karena dia pernah memasukkan password sama nomor telepon ke email yang dia hack, emailnya Kak Fitri. Gobloknya dia, ya dia masukin emailnya sendiri sama nomor teleponnya. Sebenarnya itu sudah ada di tangannya Pak Polisi di Tangerang Selatan. Cuman karena susah sekali membuktikan itu akunnya siapa, dengan kekuatan bulan dan doa, si gorong-gorong itu ternyata lupa mau live Instagram di akunnya sendiri, tapi lupa ganti. Akhirnya kepencetlah di akun The Winner Klenger. Kelihatanlah sih muka gorong-gorong. Nah itu kan ajib, ya kan? Itu kan udah bukti teraktual gitu. Dan syukur alhamdulillahnya dia live lumayan lama, berapa second gitu. Dan itu sudah masuk ke tangan Pak Polisi lagi. Paham, Burik? Dan itu nanti akan jadi rentetan. Karena adminnya sudah ketahuan spot hidung gorong-gorong, maka siapapun yang nge-tag akun tersebut dia akan kena karena mempromosikan akun yang sudah terang-terangan membuli, yang sudah tahu akunnya. Siapa aja sih yang akan terseret? Ya ibu tahu sendiri lah, ada Burik, ada Cabut, penyanyi dangdut itu yang rumahnya di ujung Berung. Terus harusnya ya ada 3-4 orang. Gue 5 menit lagi mau tidur. Ya baguslah kalau hilang suaranya.